Halo, saya Karush Madhavi. Ini adalah sesi kedua dari pertemuan kita. Saya berharap masalah ini segera teratasi, agar kami dapat hadir untuk melayani Anda. Pada sesi sebelumnya, kami meminta Anda untuk membuat dadu untuk kami. Fokus pembelajaran kami sebenarnya adalah pada ekstrusi dan ekstrusi kartu dan filter, yang mencakup banyak hal seperti meja dan kursi. Ada banyak hal lain yang bisa kita modelkan dengan itu. Sekarang kami ingin membuat dadu itu untuk Anda. Alasan saya memilih dadu itu adalah agar Anda dapat memulai pekerjaan Anda dengan sketsa yang sepenuhnya terdefinisi dan sangat sederhana. Anda dapat membuat dadu ini dengan berbagai cara, tetapi sekarang saya ingin mengoptimalkan versi ini untuk Anda, karena ini adalah kubus. Tidak masalah dari sudut pandang mana kita mulai. Misalnya, saya memilih sudut pandang atas dan sudut pandang tersebut dipilih. Saya menggambar sketsa, jadi apa langkah pertama untuk menghapus garis dan menggambar kubus? Benar. Jadi, apa tujuan melakukan ini? Anda tahu bahwa kita memiliki sebuah persegi panjang di sini. Anda dapat membuat sebuah persegi dengan persegi panjang. Sekarang kita bisa mengatakan bahwa tepi ini harus dikontrol dengan tepi ini agar sama. Sekarang saya ingin mengukurnya. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Bayangkan bahwa kubus ini adalah dadu Anda. Sekarang kita ingin membuat angka yang sebenarnya adalah bentuk 1. Di tengah. Ya, jika kita perhatikan, pusat koordinat sama seperti yang pertama, menggambar sudut di bagian bawah. Untuk menemukan pusat persegi panjang ini, saya harus membawa pisang ke sini untuk menemukan tengahnya. Dari sini saya perlu menemukan pisang dengan sangat tepat untuk mendapatkan posisi yang berada di tengah. Ini bisa berubah kapan saja sampai saya datang dari garis tengah untuk menentukan tengah dari persegi panjang ini dan mengambilnya serta menempatkannya di sini atau menggambar diagonal. Tapi saya berharap bisa menggambarnya dengan cara yang juga memungkinkan saya menggunakan koordinat. Meskipun dalam bentuk sederhana ini tidak banyak berpengaruh, bentuk yang lebih besar bisa sangat membantu kita. Oleh karena itu, saya akan memulai pekerjaan saya dari awal dan mengedit sketsa saya. Sebenarnya, saya sama sekali tidak ingin ini. Nah, Anda mungkin bertanya bagaimana kita bisa menempatkan persegi panjang ini di tengah. Nah, kita belajar bahwa misalnya, jika kita mengatakan dadu ini sebenarnya 50 mm, pasti jika saya memberikan jarak 25 dari pusat ke persegi panjang ini, itu akan jatuh di tengah. Ini juga seharusnya berhasil untuk ini, tetapi kita masih menghadapi kesulitan. Pekerjaan menjadi lebih efektif ketika kita bisa memberikan volume tambahan pada subset dari sebuah persegi panjang. Kita memiliki persegi panjang pusat, di mana klik pertama kita dimulai dari pusat. Secara spesifik memungkinkan kita untuk membuat persegi atau persegi panjang yang dimulai dari pusat koordinat. Nah, saya akan memberikan dimensi yang sama lagi. Mengapa saya harus memberikan dimensi di sini lagi? Saya belajar untuk menahan tombol kontrol, dan dengan ini, saya menyamakan kedua ini bersama-sama. Kami mengadakan pertemuan, tetapi tidak memiliki waktu untuk membahas kesalahan sedikit. Kesalahan-kesalahan itu sebenarnya cukup logis. Bayangkan saya menggambar garis seperti itu dan mengkliknya. Saya memberinya hubungan horizontal. Klik lagi dan ingin memberikan hubungan vertikal. Perangkat lunak mengatakan, "Tuan, kami tidak dapat memiliki garis yang bersifat horizontal dan vertikal sekaligus. Jadi silakan hapus salah satu dari hubungan ini." Ya, misalnya karena saya pasti mencocokkan kedua ini, ukuran yang ini juga 50. Sekarang, jika saya menghapus dimensi pintar dan mengatakan saya ingin memberikan ukuran ini yang 50, Anda akan melihat bahwa dia tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan pekerjaan saya dengan mengatakan bahwa hal seperti itu sudah didefinisikan dengan angka 50 yang terdaftar di atasnya. Mengapa Anda ingin melakukan ini lagi? Ini tidak logis atau prinsipil, sangat baik.
Mari kita lanjutkan dan memiliki kubus. Sekarang, Anda tahu bahwa saya sebenarnya perlu memberikan 52 membentuk kubus juga. Kita juga bisa melakukan hal lain. Alih-alih tinggi, ingat bahwa angka yang kita berikan menciptakan jumlah yang sama bagi kita. Di sisi lain, Anda dapat mengaktifkan arah 2 dan mengatakan untuk pergi 20 dari bawah juga. Nah, jika saya ingin halaman atas ini jatuh di tengah, saya pasti perlu memberikan 25 untuk ini dan juga 25 untuk itu. Salah satu keuntungan adalah bahwa halaman dilipat di tengah yang kemudian dapat kita gunakan sebagai halaman pembantu untuk mencerminkan atau menyelaraskan tugas. Tapi, mengapa arah 2 menjadi pilihan? Ini memiliki opsi yang memungkinkan Anda untuk memasukkan sebuah angka dan secara otomatis akan membuat halaman yang sama dari kedua sisi. Jadi, ketika kita mengaktifkan arah 2, bagian atas dan bawah bisa berbeda. Sebuah persegi juga dibuat. Sekarang mengenai angka-angka, tidak masalah dari mana ia dimulai. Misalnya, saya bisa mulai dari sini. Halaman dipilih dan saya mengklik pada sketsa untuk menampilkan tampilan normal. Ya, sekarang Anda dapat melihat bahwa pusat dan koordinat berada tepat di tengah. Saya dapat dengan mudah mengambil lingkaran dan menggambarnya sesuai ukuran yang diinginkan. Ingat, kita telah mengatur pintasan untuk dimensi pintar, jadi saya bisa dengan mudah memasukkan angka 10. Nah, ini tidak boleh terlalu besar, karena saya ingin membuatnya 6. Dan lingkaran-lingkaran tidak boleh tumpang tindih terlalu banyak. Mari kita buat pintasan. Kamu lihat. Itu berubah menjadi hitam dengan sendirinya, karena satu-satunya yang diinginkannya adalah untuk berada di tengah. Mari kita berikan sebuah angka untuk lingkaran kita. Berapa banyak yang harus saya ambil di dalamnya terserah kepada kita. Saya pikir 5 mm akan cocok, bahkan kurang. Dua setengah misalnya. Seperti yang Anda pasti sadari, Anda tahu dengan sangat baik bahwa poster itu adalah sebuah gelas. Saya akan membuat bentuk 6 sisi, sesuatu yang sederhana. Misalnya, kita bisa membuat bentuk 2 sisi atau 3 sisi. Secara pribadi, saya lebih suka membuat bentuk 3 sisi. Saya memilih halaman sketsa dan mengaturnya ke normal. Syukurlah, pusat lingkaran juga telah ditentukan. Sekarang, saya memiliki beberapa cara untuk menempatkan dua lingkaran ini. Pertama, mari kita buat yang ini dengan nilai 10. Sekarang, pada garis pertama, saya menggambar sebuah lingkaran dan kemudian menentukan jarak dari pusat lingkaran ini ke sudut ini, misalnya 15. Jarak dari sisi ini ke sisi itu juga 15, tetapi lebih baik jika mereka sedikit lebih dekat. Jadi mari kita atur menjadi 12 dan yang ini juga menjadi 12. Ya, ketika saya memasukkan angka, saya ingin menyesuaikannya. Jadi saya mengklik 2 kali pada angka tersebut untuk masuk. Apa yang perlu saya lakukan adalah mengklik lingkaran ini lagi dan menggunakan alat dimensi pintar untuk memberinya nilai 10. Namun, alat ini dimulai dengan angka. Alat dimensi pintar mulai muncul. Apa yang bisa saya lakukan? Saya dapat menahan tombol kontrol karena saya sebelumnya telah mengatur ukuran. Ini akan membuatnya sama ukuran dengan yang lainnya. Saya akan melanjutkan proses ini. Mungkin ini adalah pertama kalinya Anda mencoba berinovasi, tapi saya pikir pasti ada, dan benar-benar cara lain untuk melakukan ini. Saya bisa dengan mudah mengambil garis tengah, dan dengan hati-hati menggambarnya dari sudut tertentu ini ke sudut tertentu itu. Dan kita memiliki diameter yang jelas di sini. Sekarang, saya akan menempatkan lingkaran saya dengan tepat pada diameter yang tepat, dan saya dengan percaya diri mengatakan bahwa kedua ini seharusnya memang sama satu sama lain. Kamu lihat ini, ketika saya menggerakkan mouse, itu tidak bisa melewati garis ini sama sekali. Itu tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Apa yang pasti perlu kita lakukan adalah mengatur jarak dari sini ke sini, misalnya menjadi 12 yang sama seperti yang kita miliki. Anda lihat, kita tidak perlu mengukur dari sisi ini, karena ketika berada di garis, kita pasti memiliki angka 12 dari sisi ini juga. Ini memang salah satu metode. Sekarang apa yang kita lakukan dengan yang satu lagi?
Hal lain adalah saya mengambil garis tengah lain dan menggambarnya seperti ini. Mengapa? Saya sudah menggambar begitu banyak garis. Kita ingin berlatih sesuatu bersama. Ini memberi kita ukuran tertentu dan sudutnya akan 90 derajat. Ini tentu saja salah satu metode yang bisa kita gunakan. Metode kedua adalah ketika Anda menggambar ini, perangkat lunak harus mengenali titik ini untuk sesaat. Ini memberikan Anda sebuah saran. Hubungan telah ditetapkan dan gerakan terakhir sangat tepat. Anda bisa menggambar ini di sini. Pilih dan tahan kontrol dengan yang ini. Pilih hubungan tegak lurus. Kenapa saya menggambar ini? Karena saya ingin menggunakan alat cermin untuk mencerminkan entitas dengan akurat, teman-teman. Kita berada di lingkungan sketsa, dan setelah menggunakan fitur cermin, kami juga memanfaatkan sketsa. Fitur cermin berbeda. Ini memerlukan bidang, sehingga kami dapat mencerminkan garis. Ini menanyakan apa yang ingin Anda lakukan. Cermin ini. Apa sebenarnya tugas yang perlu kami lakukan terkait dengan tinggi? Haruskah kami menggunakan ekstrusi untuk memberikan dimensi? Ini adalah keuntungannya yang cukup bermanfaat. Sekarang saya benar-benar tidak tahu apakah angka ini mewakili 2 atau 4. Mari kita anggap saya ingin menggambar 4. Saya akan memilih sketsa. Ya, kalian tahu di anak-anak mengapa kita bahkan menggambar garis tengah. Kalian mungkin berkata, saya menggambar lingkaran ini, jadi biarkan saya menggambar garis di sini dan mencerminkannya. Ya, itu mungkin. Lihatlah itu. Dalam kaitannya dengan garis ini, ketika saya ingin memberikan ekstrusi atau pemotongan ekstrusi, Anda melihat bahwa tidak ada pratinjau lagi, karena dalam sketsa terdapat elemen yang tidak terdefinisi. Elemen-elemen ini disorot dan cukup jelas bahwa mereka harus dikenakan ekstrusi. Pemotongan ekstrusi itu sendiri menunjukkan bahwa Anda perlu memperjelas apa yang ingin Anda potong. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kami biasanya menggunakan garis tengah yang merupakan garis bantu kami, sehingga kami tidak perlu menandai ini untuk memvalidasi diri saya. Akibatnya, ketika kami melakukan tugas di samping sketsa, tanda ini ada, dan ketika ada garis tengah, itu tidak benar-benar mempengaruhi sketsa kami. Jadi, harap perhatikan masalah ini. Sekarang kami ingin membuat 4 di sini. Satu hal yang dapat saya lakukan dalam hal ini adalah, pertama-tama saya dapat menggambar diameter dan jarak 11 untuk lingkaran pertama, tetapi kami ingin belajar sesuatu yang baru dari objek ini. Gaya tampilan, sebenarnya saya akan mengatur ke mode Anda, buat itu terlihat bagi saya. Sebenarnya, apa yang ada di belakang kepala, yang saya bangun di sini, saya bisa melihatnya sekarang. Nah, hasilnya sangat bagus. Satu-satunya yang perlu saya lakukan adalah menghapus lingkaran untuk sementara, membawa produk ke atas lingkaran ini, dan menunjukkan garis tengahnya. Jika kami tidak menggambarnya sendiri, kami memberitahu anak-anak untuk terlebih dahulu menggambar pekerjaan skematik dan kemudian datang dan membacanya dengan benar. Apa yang bisa dilakukan adalah metode nomor 1, menggunakan dimensi pintar untuk mengatakan, Tuan, ukuran ini adalah. Saya ingin menyatakan bahwa saya memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan lingkaran ini, serta lingkaran tertentu itu. Saya melihat kedua ini bersama-sama, misalnya sebagai metode untuk menyamakan. Mengapa kewajiban Anda menggambar lingkaran di sini? Kita bisa mengatakan bahwa dengan mengontrol kedua ini, mereka bisa dipusatkan bersama. Setelah mereka dipusatkan, mereka juga menjadi sama. Sebenarnya saya hanya membuat pekerjaan saya sedikit lebih cepat. Saya tidak melakukan apapun yang istimewa.
Ini sangat baik untuk beberapa yang lainnya. Saya juga bisa menggunakan yang ini yang saya miliki di sini ya. Tapi mari kita latih operasi cermin ini sekali lagi. Saya tidak lagi membutuhkan bagian belakang. Saya kembali ke keadaan biasa saya. Saya akan menetapkan garis tengah yang lain. Jadi untuk operasi cermin, tak perlu bagi garis ini untuk menjadi kontinu. Kita juga memiliki garis tak terhingga, yang sebenarnya memiliki panjang tak terhingga, tetapi itu tidak secara signifikan mempengaruhi pekerjaan kita. Ya, garis ini diarahkan ke arah ini. Segmen pendek yang berpotongan sudah cukup bagi kita untuk melakukan operasi cermin. Mari kita lanjutkan dengan operasi cermin relatif terhadap garis ini. Sekali lagi, menggunakan operasi cermin untuk kedua elemen ini, kali ini relatif terhadap garis ini, Anda dapat melihat bahwa mereka sepenuhnya terdefinisi. Nah, karena saya sudah melakukan operasi sebelumnya, itu mengeditnya untuk saya. Sebentar. Biarkan saya menghapus fitur saya dan memilihnya lagi. Lalu potong ekstrusi. Sekarang mari kita lanjutkan ke yang keenam. Yang sebenarnya adalah bagian belakang. Kali ini kita perlu menggunakan metode yang berbeda. Kita belajar bahwa jika kita menggambar garis diagonal, kita dapat menentukan jarak tertentu sebesar 12 dan mengaitkan sisanya dengan itu. Biarkan saya menunjukkan kedua metode tersebut agar kita dapat memahaminya sepenuhnya. Jadi ini adalah garis tengah kita. Dan saya akan menggambar lingkaran pertama di sini dengan mengatakan bahwa jarak dari sini ke sini harus 12. Tidak harus berbeda dari desain saya di mana saya masih perlu menyesuaikan angkanya. Nah, diameter lingkaran dapat dikerjakan dengan membuat garis tengah lain di sini untuk menunjukkan hal ini. Cermin lagi dengan menghormati garis ini. Dan kemudian buat garis tengah lain dari sini ke sini. Saya ingin menggambar lingkaran lain tepat di persimpangan ini dan mengatakan bahwa kedua ini sama. Jika kita menggambar garis tengah lain di sini, kita bisa menyalin seluruh rakitan. Ini selalu bekerja seperti ini, tetapi sekarang kami ingin bekerja dengan perintah baru bersama-sama, yang disebut pola gambar linear. Apa fungsinya? Dikatakan bahwa hal pertama yang Anda lakukan adalah menekan pola linear lagi. Ia bertanya apa yang ingin Anda pola. Saya memilihnya dan mengatakan, saya ingin membuat pola untuk lingkaran ini. Ia mengatakan, saya ingin menyalinnya sepanjang sumbu X. Apakah saya ingin membuat 1, 2, 3, 4? Tidak, saya ingin 2 untuk saat ini. Pada jarak berapa? Jika perhitungan kita benar, kita harus ingat berapa banyak yang harus dikurangkan dari ukuran ini untuk mendapatkan ukuran di sisi lain. Kita menggambar 50 dan sisi kanan kotak matematika juga menunjukkan ini. Jadi kita bisa melakukan 50 dikurangi 12 yang sama dengan 38. Nah, saya rasa saya perlu mengurangi 12 lagi dari 38 ini. Jadi seharusnya jatuh di sisi 26. Sekarang, mengenai sumbu Y, saya ingin 2 dari sisi ini. Saya lagi nyusun opsi terbalik agar jatuh dengan hati-hati dengan jarak. Ini seharusnya mungkin 26 dibagi 2 dengan jarak 13. Setelah saya selesai pekerjaan, saya akan klik OK. Dengan metode ini kita juga dapat menyelesaikan tugas kita lebih cepat. Mari kita lanjutkan ke potongan ekstrusi. Ini bisa dilakukan dengan metode apapun. Saya hanya ingin
Sebenarnya mari kita juga pelajari metode ini tentang apa yang harus dilakukan dengan pola linear. Nah, saya rasa kita tidak perlu menggambar 3 dan apa itu 5. 5 hanyalah 4 dengan lingkaran yang dihapus. 3 lebih mudah daripada 2, dan itu hanya membersihkan kiri dan kanan. Baiklah, mari kita lihat tentang penyaringan ini. Beberapa orang membuat kesalahan dengan menyaring sisi ini. Bagaimana dengan 1 mm? 1 mm itu baik. Misalnya ketika mereka menerapkan fillet, mereka mengklik perintah fillet lagi dan mengatakan bahwa mereka ingin menerapkan fillet di sini juga. Yang ini memiliki fillet, atau yang itu memiliki fillet, dan ada banyak fitur fillet yang dibuat di pohon kami yang tidak benar dan tidak profesional. Lebih baik untuk menemukan jumlah yang diinginkan dan memilih semua opsi yang ada. Misalnya saya ingin semua tepi. Sementara yang lain mungkin mengatakan bahwa mereka tidak ingin tepi di sekeliling. Oke, saya memilihnya dengan cara ini. Dan sekarang saya bisa membatalkan pemilihan mereka. Tapi ini membuat sedikit lebih sulit untuk memilih semua lingkaran ini tanpa mempengaruhi tepi yang berdekatan. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah pergi ke pemilihan fitur. Misalnya saya bisa mengatakan, untuk memilih tepi dari potongan ekstrusi nomor 1, dan perintah yang kami berikan telah mengidentifikasi wajahnya yang saya terapkan efek ini pada objek kami yang telah diekstrusi. Ia memilih wajah untuk menerapkan potongan ekstrusi 2, 4, dan 5 di sini. Kemudian, ketika saya kembali, lihat pesan ini yang mengatakan bahwa Anda berniat untuk bekerja dengan lilin diam dan belum menyimpan. Pastikan untuk ingat untuk menyimpan sekarang, karena saya ingin tepi di sekitarnya memiliki nomor yang berbeda. Sayangnya, saya harus melakukannya dengan perintah lain. Misalnya menggunakan angka 4 tidaklah buruk. Tes ini, jika saya katakan untuk menunjukkan gayanya sebagai bentuk, terasa sedikit lebih alami. Sekarang, ketika render selesai, itu akan terlihat bahkan lebih bagus. Baiklah, ini dia. Mari kita lanjutkan ke pelajaran baru kita. Anak-anak, metode kerja kita hampir seperti ini. Pada sesi terakhir kami mencoba berlatih sedikit agar hal itu tertanam dalam pikiran Anda bahwa kita perlu melanjutkan ke tugas berikutnya. Latihan ini sangat penting karena membantu memperkuat konsep yang telah kita pelajari dan memastikan bahwa kita siap menghadapi tantangan yang akan datang. Pada 23 Januari, kita akan belajar bagaimana cara membuat bentuk berputar. Ini adalah kesempatan yang menarik untuk memperluas keterampilan kita dan menjelajahi teknik-teknik baru dalam desain. Selain vase, yang dapat kita buat menggunakan perintah extrude, banyak bentuk lain yang tidak dapat dibuat dengan extrude. Bentuk-bentuk ini memerlukan pendekatan yang berbeda, yang melibatkan pemahaman nuansa bentuk berputar. Ya, ini adalah bentuk berputar, tetapi kita perlu melihatnya dengan cara yang berbeda. Wajah depan sketsa normal Anda sudah dibuat, memberikan dasar yang solid untuk pengembangan lebih lanjut. Saya akan menggambar garis tengah di sini yang akan berfungsi sebagai panduan untuk proses berputar. Langkah ini sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memastikan presisi dalam pekerjaan kita. Saya ingin membuat sebuah vas. Saya akan menggambar garis di sini. Tumpahan ini adalah itu, teman-teman. Setiap klik yang kita buat menghasilkan hasil dari titik-titik ini. Setiap kali saya selesai, saya menekan escape untuk keluar. Ini menunjukkan saya garis melengkung dengan titik-titik yang kita miliki di sini. Dan dengan penanganan ini, kita dapat mengontrol dan mengedit bentuk kita dalam penampilan apapun yang kita inginkan. Bisakah kita mengurangi titik? Ya, kita juga bisa menambahkan lebih banyak. Saya akan memberitahu Anda nanti. Bentuk seperti ini yang kita miliki. Jangan biarkan saya lupa untuk menutup vas saya. Sebenarnya, perisai kita harus ditutup. Jika saya tidak melakukan ini dan menekan perintah yang diinginkan,
pasti akan muncul pertanyaan. Sekarang ini dilakukan secara otomatis, tetapi lebih baik jika kita menutupnya sendiri. Bisakah saya pergi ke tempat di mana saya bisa mengekstrusi untuk mendapatkan bentuk seperti ini yang cukup kompleks dan rumit? Saya akan menggunakan perintah revolve terutama karena ini menawarkan pratinjau. Ini pasti akan berhasil karena saya hanya memiliki satu garis tengah di sini dan jelas memahami bahwa ia perlu membuat bentuk ini di sekitar garis tengah untuk menghasilkan bentuk seperti ini. Meskipun kita juga bisa menggunakan sisi datar ini untuk benar-benar memutar bentuk ini yang merupakan pendekatan menarik lainnya. Nah, apakah kita mencari font atau bentuk seperti ini? Pasti tidak. Jangan lupa bahwa kurva itu sendiri tidak dapat diterima untuk diputar. Baiklah, kita telah membuat ini. Jika saya ingin menggambar vas ini kosong, apa yang harus saya lakukan? Kami menyediakan dua metode sulit dan metode mudah. Kita mulai dengan metode yang mudah. Kita memiliki pilihan, jadi mari kita pilih shield. Anak-anak, saya akan mengatakannya sekali untuk selamanya. Bagaimana cara mengatakannya dengan benar? Anak-anak, ini sangat penting. Tolong jangan pilih apapun. Jika Anda kebetulan memilih opsi ini, ketahuilah bahwa Anda telah kehilangan kesempatan Anda. Sekarang mari kita pertimbangkan apa yang terjadi selanjutnya. Hal pertama atau shield adalah selalu tekan tombol pratinjau untuk melihat seberapa banyak rencana kosong, terlepas dari apakah ukuran minimum 10 panjang yang cukup kecil atau ukuran yang lebih besar seperti 50 yang merupakan jumlah yang lebih substansial, mungkin bahkan 5 mikrometer yang sangat kecil dan tidak signifikan. Tidak apa-apa jika sekali ini sepenuhnya dikosongkan, tetapi sayangnya tidak dapat dilihat karena volumenya tetap padat daripada transparan. Maka ada opsi yang tersedia untuk membuat sesuatu tampak transparan. Sebagai alternatif, gunakan sesuatu yang disebut mode tampilan bagian, memberikan akses visual sementara agar semua orang memahami dengan jelas tanpa keraguan bahwa itu benar-benar telah dikosongkan sepenuhnya. Selain itu, kami juga memiliki pilihan tambahan yang memungkinkan pengguna untuk cukup mengklik opsi lain yang disediakan di dalam menu pengaturan antarmuka itu sendiri. Mungkin memungkinkan saya untuk memberi informasi, beritahu masing-masing di antara kalian tentang keberadaan, perubahan transparansi, fitur, fungsi, dan kemampuan. Saya telah melihat dengan tepat di mana letaknya di versi saat ini. Rilis pembaruan. Oleh karena itu, saya dengan percaya diri memanfaatkan kapanpun diperlukan. Oh, saya pikir ketika tampilan potongan aktif, meskipun kita sudah menutupnya, saya harus mengembalikan tangan saya ke keadaan normal. Ya, karena tampilan potongan jelas. Ini adalah poin menarik yang menunjukkan opsi ini. Saya ingat mengubah transparansi untuk membuatnya sedikit transparan, sehingga saya bisa melihat bahwa itu benar-benar kosong. Tapi, untuk kembali ke keadaan normal, jika saya ingin bagian atas vas ini menghilang, apa yang harus saya lakukan? Sekali lagi, kami memiliki pintasan yang sangat baik, yaitu ketika Anda sedang shilling, permukaan manapun yang Anda pilih juga akan dihapus untuk Anda. Ini berarti bahwa ia mengosongkan vas dan menghapus permukaan itu juga. Hanya permukaan datar yang dapat diterima. Itu tidak ada di sini. Tapi apa yang awalnya saya minta kepada Anda adalah untuk tidak mengklik dimanapun. Karena alasan Anda melakukan tindakan ini, tekan OK, dan kemudian mengalami kesalahan ini, Anda mengatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak saya mencoba untuk melonggarkan, itu terus memberikan kesalahan. Sekarang Anda mengerti bahwa apapun yang Anda pilih, itu ingin Anda menghapusnya. Dan jika Anda menghapus permukaan ini terlalu banyak, apa yang akan tersisa dari kedua bentuk ini? Kita perlu memperhatikan hal ini. Nah, kita bilang metode ini mudah. Apa metode yang sulit? Metode yang sulit adalah saya harus menggambar garis seperti ini. Sangat sulit bagi saya untuk kembali dan menghapus spline, dan tidak peduli seberapa hati-hati saya tetap akan membuat kesalahan. Kami memiliki opsi yang disebut offset, yang memberikan kami garis paralel ke elemen manapun yang Anda pilih.
pada jarak tertentu, misalnya 5 meter. Jika saya membaliknya, itu masuk ke dalam. Memang benar bahwa ini adalah garis yang dipilih, tetapi ini memberikan batas di sekelilingnya karena rantai pemilihan telah disorot. Jika saya menghapusnya, itu mengatakan saya ingin memberikan offset dari apa yang Anda pilih. Saya bilang saya ingin sesuatu seperti ini. Bagian ini berlebih. Saya melihatnya dengan trim dan saya membawanya ke sisi ini. Bagaimana dengan sisi ini? Saya ingin ini mencapai sini. Jadi ini juga ekstra. Namun, bagian ini harus ditutup. Pada dasarnya, Anda menggambar sesuatu seperti ini agar Anda dapat kembali dan merevisinya nanti. Ini juga merupakan metode yang agak sulit untuk dijelaskan, karena jika kita menggunakan perintah yang sama secara longgar, kita dapat mengubah ukurannya kapan saja. Perintahnya terpisah, kita klik kanan, edit. Kita dapat dengan mudah membuat banyak bentuk dalam CAD, desain berbantuan komputer, dengan cara ini. Sekarang, sama seperti kita memiliki perintah ekstrusi, kita juga bisa memotong dengan perintah ekstrusi di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Saya datang untuk melihat potongan yang belum saya lihat. Saya menggambar lingkaran seperti ini. Bentuk yang aneh ini sebenarnya akan ada di bagian-bagian yang umum dengannya. Seperti yang saya lihat di sini. Suara aneh datang dari luar, jadi saya berhenti sejenak untuk istirahat singkat. Sebentar. Saya menggambar garis tengah di sini. Saya ingin memutar ini dengan cara yang terbalik. Jika saya membaliknya sepenuhnya, itu akan memberikan saya volume keluaran suara ini, tetapi itu bukan yang saya cari. Saya rasa lebih baik bagi anak-anak untuk membuat pilihan mereka sendiri sekali lagi dari menu sketsa sebelum menekan tombol fitur itu, karena jika Anda tidak melakukan langkah ini dengan benar dan hati-hati, itu akan menanyakan serangkaian pertanyaan yang mungkin membingungkan pada saat-saat tertentu. Saya memilih opsi yang disebut potongan revolusi terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan dengan memilih potongan meledak. Istilahnya atau frasa yang dikenal sebagai potongan revolusi sebenarnya berarti menyesuaikan bentuk-bentuk ini secara signifikan dengan berbagai cara, seperti memutar mereka di sekitar titik sumbu untuk efek yang berbeda. Saya pergi berkeliling hanya karena rasa ingin tahu untuk melihat suara apa sebenarnya itu. Itu bukan sesuatu yang istimewa sama sekali, hanya sebuah insiden yang terjadi di suatu jalan dekat kami di sini. Hari ini, di bagian kedua dari sesi kedua kita bersama di sini, kita akan melanjutkan bekerja lebih jauh dengan sesuatu yang disebut khususnya Saji Box. Sejauh ini, kami berhasil menciptakan volume revolusi kami dengan menggunakan alat ini secara efektif dan memang banyak yang dapat dilakukan secara kreatif ketika memanfaatkannya sepenuhnya, seperti menciptakan desain rumit seperti mungkin bahkan bidak catur. Untuk tujuan contoh saat ini, saya bisa dengan mudah membuat baik bidak catur atau figur prajurit yang cukup cocok untuk koleksi set permainan papan Anda jika diinginkan. Saya akan melakukannya dengan santai, hanya untuk membiasakan diri, proses yang terlibat, misalnya bawa objek itu ke sana, keluar dari mode perintah. Setelah itu, rencanakan dengan cara melingkar, namun perlu dicatat bahwa semuanya harus sejajar dengan tepat. Gambar ini harus dipangkas. Kemudian saya juga sebenarnya ingin memiliki sebuah cincin di sini, dan misalnya dua lingkaran. Saya pada dasarnya hanya merancangnya dengan cara yang sebenarnya memiliki bentuk tertentu. Jadi, apa ini? Saya pada dasarnya perlu menggunakan pemotong untuk menggambar bagian tambahan. Sebenarnya, kita tahu apa yang dikatakan pesan itu dengan sangat jelas dan tanpa keraguan sedikit pun. Pesan tersebut telah disampaikan kepada kita melalui berbagai cara dan media, sehingga kita dapat memahaminya dengan baik. Penting bagi kita untuk menyadari dan memahami isi pesan tersebut agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Ketika Anda menghapus lingkaran, ada hubungan di tengah yang juga menghilang. Jika Anda ingin melakukan ini, kami bilang ya, tentu saja. Saya lupa bahwa saya ingin ini disorot, yang berarti saya seharusnya menggambarnya dengan cara ini.
saya perlu menutupnya dari sisi ini juga. Sekarang, mari kita lanjutkan ke potongan revolusi, yang pada akhirnya memberi saya sumbu untuk bekerja. Kami melakukan ini dengan sangat cepat, dan tanpa meluangkan waktu untuk membuat desain sedikit lebih menarik secara estetika. Tapi sekarang kita ingin mengenal perintah lain, yang disebut pola sekuler. Saya benar-benar ingin dalam tampilan atas. Di sini, saya ingin menggambar sebuah lingkaran. Saya ingin menyalin lingkaran ini seperti pola linier yang Anda lihat, di mana objek ini disalin secara linier. Sekarang saya ingin melakukannya dengan cara melingkar. Jadi kita perlu mengikuti pola sekuler ini. Pertama, saya memilihnya sendiri. Jika tidak dipilih, itu berarti tepi kasar dari lingkaran ini adalah yang paling tajam. Saya menyadari bahwa saya ingin memindahkannya ke pusat ekonomi. Saya memilih angka seperti 4, 5, 6, atau mungkin 12. Saya menekan OK, tetapi saya tidak tahu apakah tangan saya secara tidak sengaja menekan OK. Satu hal adalah bahwa 12 baik-baik saja. Ya, sepertinya saya tidak mengerti. Hal-hal yang kami gambar ini, semuanya tetap memiliki ukuran yang sama, benar. Semua benar. Apa artinya itu? Artinya apapun yang kamu lihat di depanmu, kita juga harus menghapusnya. Tentu saja tidak masalah di sini karena tidak ada apa-apa. Sebenarnya, tidak ada perbedaan jika saya mengatakan untuk mengurangi kekuatannya, atau sebanyak ini atau sebanyak itu. Kami melakukan sesuatu seperti ini di sini kadang-kadang. Sehingga kami ingin mengubah ini menjadi sebuah permukaan. Saya menghadapi papan gambar berkata ingin sebuah sketsa. Misalnya hapus sebuah persegi panjang. Bagi saya dengan cara yang dikosongkan dari kedua sisi, mengapa saya melakukan ini? Tentu saja saya bisa membuat beberapa perubahan, seperti memindahkannya ke sini misalnya. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk mengosongkan wadah ini? Metode pertama adalah memilih area ini dan mengatakan bahwa kita ingin menggambar lingkaran dalam bentuk ini. Saya akan melakukan potongan ekstrusi pada ini. Berapa banyak? Misalnya 10 mm. Ya, ini telah mengosongkannya. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut samping, permukaannya sangat halus, sehingga jika kita ingin membuat bentuk ini, kita harus membuat profil melingkar yang akan kita gunakan dengan metode potongan revolusi. Mari kita lakukan saja agar kamu bisa berlatih sekali lagi. Sebenarnya saya memilih tampak depan dan mengatakan bahwa saya ingin menggambar sketsa. Hal pertama yang selalu saya lakukan adalah menggambar sumbu atau garis tengah. Jadi, bagaimana kita mendapatkan ini? Saya dengan lembut memilih mozaik dan menerapkan offset pada suara ini, menjadikannya sekitar 4 mm. Itu tidak buruk. Ya, saya bahkan bisa memperpanjangnya sampai ke sini. Dari sini kita pasti bisa menarik garis yang sangat lurus, dan tentu saja kita akan menghapus kelebihan dengan pemotongan yang hati-hati. Saya akan melakukan pemotongan reball yang tahu bahwa itu harus berputar dengan tepat di sekitar ini. Sekarang jika kita melihat lagi dari sudut pandang yang sama, oh tidak, kita bisa melihat bahwa itu sepenuhnya bentuk dinding samping. Nah, mengapa saya melakukan ini? Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Dari sudut pandang depan saya ingin mengurangi sesuatu seperti ini dan memotongnya menuju X-rod, yang berarti saya ingin mengurangkan sesuatu seperti ini.
Sekarang saya ingin membuat fitur ini untuk anak-anak. Sketsa ada di sini. Di mana pola-pola itu berada? Saya ingin menjadikan fitur ini sebagai pola sekuler, pola melingkar. Anda lihat pola linear. Pola sekuler menanyakan fitur apa yang ingin Anda pola. Saya dapat memilih tepi ini dari sini, atau diagram pohon yang telah diproses. Saya juga akan memotongnya dengan cara itu. Ini menanyakan arah lubang tersebut. Jika saya memilih halaman ini, atau lingkaran ini, itu akan secara otomatis memahami bahwa saya ingin menyembunyikannya. Jika kamu tidak mencapainya, mari kita pilih lingkaran yang sama. Ya, saya ingat itu di masa lalu, kita akan memilih halaman. Anda lihat ketika saya memilih sebuah lingkaran, itu memahami bahwa sumbu berada di tengah, dan itu harus berputar di sekitarnya. Ada berapa banyak totalnya? Berdasarkan perkiraan saya percaya jumlahnya seharusnya sekitar 6 pada saat ini. Saya baru saja menguranginya 6. Ini memang juga menjadi bentuk yang unik. Saya menyebut ini sebagai pola sekuler, sebuah pola yang berbeda. Kita juga mungkin bisa mengerjakan proyek lain, atau bahkan misalnya saya datang ke sini secara khusus untuk menyoroti satu aspek tertentu dengan menekankannya secara detail. Kemudian saya kembali untuk mengunjungi dan fokus lagi pada bentuk yang ditekankan di sini. Memang, dia menyadari hal ini sekali lagi dengan jelas. Saya ingin pola satu yang persis seperti bentuk melingkar ini dengan mempertimbangkan angka 4 pada saat ini, karena elemen-elemen ini selalu cenderung menyatu dengan mulus. Tidak terlalu penting secara signifikan nanti, kita juga akan mengekstrak mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dapat dicapai melalui penggabungan. Nah, pelajaran yang pasti telah Anda pelajari secara alami adalah bahwa Anda berlatih dengan tekun. Sebenarnya, maksud saya semua usaha latihan Anda, kita perlu membuat vas yang indah yang memiliki 3 cakram yang berbeda. Cakram 1, cakram 2, cakram 3. Selain itu, sekarang latihan utama Anda adalah membuat vas atau bidak catur seperti benteng atau uskup ini dan kirimkan kepada kami. Meskipun kami memang memiliki sesi dengan anak-anak di universitas gratis pada hari Sabtu, saya mungkin salah. Kami juga bekerja pada model warna bersama. Saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan video ini, jadi saya akan melakukannya dengan cepat untuk memberi Anda gambaran singkat bahwa tugas semacam itu pasti dapat dilakukan dengan pemotongan ribbon, dengan fokus pada tampilan depan. Saya menggambar garis tengah seperti ini. Sekarang saya ingin membuat bentuk seperti ini menggunakan sebuah garis. Nah, saya ingin seluruhnya mengambil offset. Kami memiliki banyak tutup, jadi Anda bisa melihat bahwa itu harus tertutup di akhir dengan lengkungan atau garis yang sangat besar. Jika mode default tidak aktif, ingat bahwa Anda harus menutupnya secara manual. Ketika itu ditutup, Anda akan melihatnya menyoroti dirinya sendiri. Anda mungkin bertanya, apa ini yang Anda gambar? Saya ingin memutar ini dan memberikannya bentuk seperti ini ketika bentuk ini diberikan dalam skenario tertentu. Ini saya masuk ke perspektif atau sudut pandang ini atau tampak kanan yang berlawanan dengan ini. Jika saya ingin membuat sketsa, saya menggambar garis tengah di sini dan garis tengah lainnya pada sudut tertentu, misalnya katakanlah 15 derajat yang merupakan sudut tertentu yang dapat dibagi oleh 360. Garis ini sebenarnya sangat membantu saya. Saya menggambar sebuah garis di sini, sebuah lingkaran di sini, dan lingkaran lainnya di sini.
Dengan alat trim, jika kita membawanya ke power trim, Anda mengklik pada garis imajiner dan menahan klik dalam konteks ini, garis akan memangkas. Dimanapun ia melewati dengan cara ini. Kami telah menggambar ini. Kita perlu memberikannya bentuk atau wujud yang spesifik juga karena garis linier atau garis lurus seperti ini akan dicerminkan. Saya ingin mencerminkan garis ini dan garis ini relatif terhadap garis tengah ini, dan ya, ini akan menjadi operasi pemotongan ekstrusi. Jadi, dengan benar, semua yang ada di model, misalnya, kita telah memperoleh bentuk seperti ini di sini. Sekarang Anda menyadari bahwa kita dapat menggunakan alat pola melingkar, yang merupakan fitur di banyak program CAD, yang memungkinkan duplikasi fitur di sekitar titik pusat untuk menyalin potongan extrude ini di sekitar lingkaran, misalnya untuk memiliki bentuk seperti ini. Tentu saja, bentuknya sangat jelek, saya akui, tetapi ini hanya untuk latihan. Alasan mengapa bentuknya terlihat tidak menarik adalah karena kurangnya penyempurnaan dan sifat dasar dari desain tersebut. Sekarang kita ingin membuat cincin ini sedikit lebih lembut, jadi kita perlu menghaluskan tepi-tepi di sini dengan menggunakan alat fillet atau chamfer yang membantu dalam membulatkan sudut tajam dan menambahkan beberapa desain seperti logo kami yang sangat penting untuk branding dan personalisasi. Kami memperhatikan bahwa permukaan ini telah menjadi sangat tajam, mungkin karena pengaturan ekstrusi awal atau kurangnya penghalusan yang diterapkan sebelumnya. Saya ingin menawarkan sebuah bentuk di sini juga. Dalam sketsa, kami memiliki opsi yang tersedia yang disebut teks. Di sini, kita bisa dengan mudah mengetik apa yang ingin kita katakan. Saya akan mengambil dokumen penggunaan solid untuk sedikit mengubah font dan ukuran dari semua ini. Ini adalah masalah selera bahwa ketika Anda melakukan ini, itu membuat sketsa tertutup untuk Anda. Yang bisa kita berikan potongan extrude misalnya, sebesar 5 mm. Jika Anda memiliki waktu, semoga Anda akan melakukannya. Setelah membuat vas dengan 3 pegangan atau bidak catur yang bisa berupa uskup, benteng, atau bahkan raja, akan lebih baik lagi jika Anda membuat cincin bersama dengan karetnya karena bagian bawah karet sangat penting. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai sesi kita berikutnya, yang merupakan sesi ketiga. Silakan berlatih, karena ini sangat penting. Jika Anda tidak melakukannya, itu akan seperti alat musik. Guru datang kepada Anda dan berkata, jika Anda menekan tombol ini, suara ini akan keluar dan Anda dapat belajar dari momen ini. Ya, guru memainkannya untukmu, dan kamu berpikir betapa mudahnya itu. Saya hanya perlu menekan tombol-tombol ini. Namun sampai Anda duduk dengan instrumen dan berlatih, akan sangat sulit untuk mencapainya. Harap diperhatikan